Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Video kita kali ini adalah membahas tentang haid. Nah, ini definisinya. Haid adalah darah yang keluar secara wajar. Jadi memang tabiat wanita itu haid. Terus pada waktu tertentu ini nanti sekitar antara 24 jam sampai 15 hari dari kelamin wanita, tepatnya adalah dari organ reproduksi atau rahim pada usia tertentu. Pada usia tertentu ini nanti pada 9 tahun. Jadi nanti kalau ada darah keluar secara tidak wajar itu artinya ada penyakit atau lainnya, ada kelainan atau secara abnormal, maka itu namanya istihadah. Dikatakan tidak wajar karena dia keluarnya melebihi 15 hari dan seterusnya, atau kurang dari 24 jam, maka itu dianggap tidak normal, ada kelainan, itu namanya nanti istihadah. Nah, coba kita lihat keterangannya. Nah, ini di kitab Kifayatul Ahyar. Jadi kalau yang darah haid itu khurujuhu bila ilatin bal jibilatin. Jadi keluarnya itu tidak karena penyakit, maksudnya penyakit itu ya karena kelainan abnormal, karena memang wajar, memang tabiatnya wanita begitu. Fahuwa damu haidin, maka itu namanya haid. Nah, kita lanjut. Pada ayat ini menjelaskan tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi orang-orang sahabat Nabi dulu bertanya pada Nabi tentang haid. Mahid ini adalah bentuk masdar kedua, masdar mim. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan wahai Muhammad, haid adalah adzan, kotoran, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah istri-istrimu ketika waktu haid. Fil mahid ini bisa diarahkan ke waktu atau ke tempat dan seterusnya. Kemudian kita lanjut pada hukum mempelajari ilmu haid. Jadi ilmu haid ini yang pertama adalah hukumnya fardhu ain bagi wanita balighoh. Balighoh itu yang sudah baligh, nanti pada video seterusnya nanti ada batasan baligh. Bila belum balighoh berarti masih kecil, maka kewajiban itu menjadi beban orang tuanya. Jadi orang tuanya wajib untuk mengajari ilmu haid ini kepada anaknya yang belum baligh. Orang tua juga punya kewajiban mengajari ilmu tauhid, larangan syariat, keabsahan sholat, jadi tentang wudhu, tentang kebersihan, tentang najis dan seterusnya, dan ibadah fardu lainnya. Jadi apa-apa ibadah fardu seperti puasa Ramadan itu juga harus dijelaskan oleh orang tua ketika dia belum baligh. Kalau sudah balighoh maka wanita itu belajar sendiri, fardu ain. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Suami yang awam ilmu haid maka wajib belajar atau mencarikan baik. Jadi tanda-tanda baligh itu yang pertama adalah genap usia 15 tahun. Ini berlaku bagi wanita dan pria. Jadi kalau ada pria wanita tidak mengalami haid, tidak mengeluarkan sperma, mimpi basah, maka balighnya adalah ketika berusia 15 tahun. Kemudian yang kedua keluar sperma, nikah juga berlaku. Kemudian yang ketiga adalah haid, lah ini khusus bagi wanita. Kemudian yang keempat adalah hamil atau melahirkan. Nah, usia di atas menggunakan bulan hijriyah atau komariah. Nah ini maksudnya yang 15 tahun ini. Genap usia 15 tahun ini tahunnya adalah tahun hijriyah. Berusia 9 tahun, ini 9 tahunnya juga tahun hijriyah. Kita lanjut. Next. Batasan haid. Nah, batasan haid ini lumayan agak rumit, jadi langsung saja. Batasan haid yang pertama, usia haid adalah 9 tahun kurang 5. Kenapa kurang 16 hari? Lah ini pada tanggal 20 jam 6 sore ia pas menginjak umur 9 tahun. Lah ini tanggal 20 pas jam 6 sore ini saya garis ini. Tanggal 20 jam 6 sore pas dia berumur 9 tahun. Lah maka kita pukul mundur, kita hitung mulai tanggal 9 ini ulang tahun dia.
sampai 16. Nah, pas 16 ini, nah ini tidak pas 16 hari pas, tapi 16 hari kurang sedikit, jadi kurang 1 detik. Jadi 16 hari dari sini seret, ini 16 hari kurang sedikit. Ini kalau di masa-masa ini keluar darah, maka namanya darah haid. Mengapa dihitung 16 hari? Karena 16 hari itu adalah masa sedikit suci itu 15 ditambah masa minimal haid. Minimal haid itu 24. Jadi 15 hari tambah 24, nah itu totalnya kan 16 hari. Nah itu dikurangi sedikit untuk memastikan. Jadi dikurangi sedikit itu untuk memastikan. Jadi tidak dipas 16 hari. Contoh langsung masuk. Jadi ini umpama ini keluar darah. Darah masih di luar 16 hari. Ini namanya darah fasad, darah rusak. Nah, ini ketika tanggal 5 sampai tanggal 10 dia keluar darah, maka ini namanya darah haid. Nah, ini karena dia masuk di lingkup 16 hari. Jadi 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit. Nah, 16 harinya kurang sedikit, tidak pas. Nah, jadi begitu. Itu namanya darah haid. Jadi waktunya tertentu. Ini perbedaan dari syariat dengan ketentuan yang ada di medis. Baik, kita lanjut aturan yang kedua, darah keluar selama 24 jam atau lebih. Jadi ini minimalnya ya, minimal 24 jam. Nah, ini keluarnya dalam lingkup 15 hari. Ini contoh, ini di bulan Syawal ini keluar ini. Bulan Syawal tanggal 1 keluar sekitar 20 jam. Anggap saja ini sekitar 20 jam. Kemudian, ini enggak keluar, tiba-tiba tanggal 9 keluar. Ini umpama keluarnya ya sekitar ini separuh ini, jadi sekitar 15 jam lebih. Kemudian keluar lagi lah ini. Keluar lagi umpama anggap saja ini 10 jam. Nah, ini kalau ditotalkan udah lebih 24 jam. Dalam lingkup 15 hari. Coba. Jadi dalam lingkup 15 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 ini. Dalam lingkup 15 hari dia keluar darah lebih 24 jam. Yang ini tadi 20 jam, yang ini 15, yang ini 10. Ya kan? Jadi 20 tambah 15, 35. Nah, ini sudah lebih 24 jam. 20 jam, 15 jam, ini 35 jam. Ditambah 10 berarti 45 jam. Ini sudah 45 jam. Dan dalam lingkup 15 hari. Maka, nah kita lihat, maka total dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 12 ini semua darah yang keluar dihukumi haid karena lebih 24 jam dalam lingkup 15 hari. Setiap darah berhenti wajib bersuci dan sholat. Jadi umpama begini, tanggal 1 ini ya hanya 20 jam, setelah berhenti ya udah mandi jinabat, mandi haid, kemudian wudhu, sholat tanggal 4, 5, 6 semuanya sholat, tanggal 7, 8 sholat. Nah, nanti pas keluar darah berarti ketika keluar darah baru yang mulai sholat tanggal 2 sampai tanggal 8 ini ya dihukumi zong. Menurut pendapat yang rojeh, pendapat ulama yang rojeh, ini dihukumi haid. Masa tidak keluar darah ini dihukumi haid. Tapi kalau menurut pendapat yang do'if, ini tidak keluar darah ini tidak dihukumi haid. Sama seperti yang tanggal 10 keluar darah ya, tidak keluar darah, tanggal 9 berhenti, tanggal 10-nya nanti ya sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa. Jadi begitu. Saya ulangi, jadi ada dua pendapat ulama, waktu yang tidak keluar darah tapi dia berada pada antara dua haid. Jadi yang tanggal 1 dan tanggal 9 ini adalah dua haid. Tengah-tengahnya waktu suci, masa suci ini menurut jumhur, menurut mayoritas ulama dihukumi haid. Dihukumi haid ini namanya qaul sahbi, itu menghukumi haid. Terus ulama yang qaul do'if itu menghukumi tidak haid, namanya qaul lakti atau qaul talfek. Jadi begitu. Kita lanjut. Nah, jarak minimal antara dua haid harus 15 hari. Nah, ini jarak minimal antara dua haid harus 15 hari. Nah, umpama ini keluar haid, terus ini berapa minggu kemudian keluar haid. Nah, dua-duanya bisa dinamakan haid ketika jaraknya, nah ini sucinya minimal 15 hari. Jadi jarak antara haid yang satu dengan haid yang kedua ini harus punya jarak 15 hari. Kalau belum 15 hari, namanya yang di sini namanya bukan haid.
karena aturannya jarak minimal antara dua head harus 15 hari. Setelah ini kita akan membahas darah yang terputus-putus. Jadi sementara video ini kita selesaikan dulu. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.